Nah, pertama kita review dulu bagaimanakah kisah grafik ini tercipta. Ya enggak lah. Bagaimana grafik ini dipaparkan gitu. Yang pertama pasti kalau kita udah kakak dulu pernah sering jelasin ya kalau ini kita kondisinya lagi apa? Lagi manasin es, betul nggak? Ya kan? Manasin es dengan ya api lah. Api kan sumber kalor. Nah, esnya itu pertama adalah suhunya adalah 0 derajat Celcius. Berarti start point-nya dari sini. Ya nggak? Start point-nya dari situ. Kemudian setelah dipanaskan, es itu akan lama-lama suhunya naik dari minus menjadi 0 derajat. Taruhlah ini minus 5 lah ya. Taruhlah dia minus 5 derajat Celcius, kemudian dipanaskan jadi 0 derajat Celcius. Maka rumusnya adalah MC delta T. Kenapa? Karena terjadinya perubahan suhu. Ya, karena terjadi perubahan suhu maka ada delta T. Nah, delta T-nya di sini apa rumusnya? T2 dikurang T1. Nah, karena suhu keduanya adalah 0 derajat, maka kita tulis 0. Suhu pertamanya adalah minus 5, berarti min dikurang min 5. Berarti tadi yang ditanyain Revi, yaitu totalnya 5 delta T-nya. C-nya apa sih? C itu adalah kalor jenis. Ya, C-nya di sini adalah kalor jenis. Tapi kalor jenis apa? Kalor jenis es, karena dia masih dalam bentuk es. Jadi dia masih kalor jenis. Kalor jenis es berapa? Kalau yang diingat adalah 2100 teman-teman. Dan tenang aja teman-teman, biasanya teman-teman nggak perlu ngafalin karena di soal sudah ada biasanya dikasih tahu sama gurunya kalor jenis itu apa-apa-apa. Nah, yang 2100 itu dia kalau satuannya adalah joule, kilogram, derajat Celcius. Tapi kalau kalori itu beda ya. Kalau kalori itu 0,5 teman-teman ya. 0,5. Kalau yang kalori ya, CS ya, CS yang kalori itu biasanya 0,5 kalori gram derajat Celcius. Nah itu kalau yang kalori itu 0,5. Kalau yang joule itu 2100. Kemudian setelah itu ini setelah es itu suhunya 0 derajat, dia akan masuk ke dalam fase dia mau melebur, teman-teman. Nah, karena dia mau melebur, dia itu rata. Jadi dari es ke air itu kan cuma perubahan fase ya, dari wujud es dari wujud padat menjadi wujud cair, cuman perubahan fase aja. Nah, artinya tidak ada kenaikan suhu, maka rumusnya adalah Q sama dengan M dikali L. M adalah massa, L adalah kalor lebur. Kalor lebur. Berapa sih kalor lebur itu? Biasanya kalor lebur itu, teman-teman ya, itu dikasih tahu, itu totalnya kalau nggak salah 336.000 joule, ya, joule kilogram derajat Celcius. Nah, itu 336.000. Tapi tenang aja, itu akan dikasih tahu di soal, ya kan? Jadi M kali L aja. Baru yang ini karena dia sudah menjadi air, maka dipanaskan lagi. Ini sudah mencair ya. Sudah mencair, sudah menjadi air. Nah, ini sudah 0. Nah, tapi dia mau dinaikin lagi suhu airnya. Maka terjadilah kenaikan suhu, yaitu dari 0 derajat Celcius ke 100 derajat Celcius. Nah, di sini C-nya, pakai rumus ini ya, Q sama dengan MC delta T. Nah, di sini C-nya, dia menggunakan kalor jenis air. Ingat ya, C kecil itu kepanjangannya kalor jenis. Jadi, nggak cuma kalor doang, tapi ada jenis, kalor jenis. Nah, ini kalor jenis air. Biasanya kalor jenis air ini adalah 4200. Kalau dia itu joule satuannya. Joule kilogram derajat Celcius. Tapi kalau yang kalori, C airnya itu adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Itu kalau yang dia kalori ya, satuannya. Nah, delta T-nya berapa? Delta T-nya T2 dikurang T1. T2 dikurang T1. T2-nya berapa? Yaitu suhu yang ini, yang sampai 100 T2-nya. Jadi 100 dikurang nih 0. Bukan min 5 ya, karena min 5 itu bagiannya yang ini. Bagiannya Q1. Karena udah Q3 berarti dia yang 0 T1-nya. Jadi 100 dikurang 0 sama dengan 100. Berarti delta T-nya 100. Kayak gitu. Kemudian setelah dia 100 derajat Celcius, maka air itu akan mau berubah menjadi uap. Jadi dia sudah mau berubah menjadi uap, tapi baru mau jadi uap. Belum uapnya naik suhunya, maka di sini M dikali U, yaitu massa dikali U. U adalah kalor uap. Nah, kalor uap kakak lupa itu biasanya ada di soal ya, tapi jarang ada soal yang sampai situ.
Nah, setelah itu sudah menjadi uap semua, maka uapnya ini akan naik suhunya ketika dipanaskan lagi apabila kita panasinnya ditutup ya. Jadi uapnya itu nggak bisa keluar, nggak bisa terbang ke langit, jadi dia terperangkap di dalam panci. Nah, sehingga uap airnya itu akan menaik suhunya. Nah, pakai Q5, yaitu M, ya ini adalah kalor jenis uap. Tapi ini jarang sih. Nah, delta T-nya berarti T2 dikurang T1. Misalnya T2-nya adalah 150 ya di sini. Berarti delta T-nya adalah 150 dikurang 100 karena start point-nya dari 100 kalau yang ini. Jadi 50. Kayak gitu, teman-teman ya. Nah, itu adalah penjelasannya teman-teman ya. Sampai di sini paham penjelasannya? Halo? Oke, paham. Kalau udah paham, karena ini sudah pernah juga, jadi akan mudah memahaminya. Kita akan ke pelatihan soalnya. Ya, UN tahun 2014 atau 2015. Kita lihat ya. Soal UN ini. Perhatikan grafik pemanasan 1 kg es. Berarti ini kita sudah tahu nih bahwa M-nya adalah 1 kg. Biasanya M itu nggak akan berubah ya kalau di grafik ini. Akan terus 1 kg. 1 kg es berikut. Jika kalor jenis es 2100 berarti CS kita tulisnya 2100 Joule kilogram derajat Celcius ya. Kalor lebur es berarti L ya. Jangan lupa, kalor lebur es itu L. Kalau kalor uap itu U. Kalau ini kalor lebur es. Dia nggak ada kalor jenis lebur gitu kan. Kalau kalor jenis C kan, karena dia nggak ada kalor jenis, jadi bukan C simbolnya, tapi L. Kalor lebur, langsung kalor lebur, nggak ada kalor jenisnya. Kalor leburnya 336.000. Nah, kan yang kakak bilang itu dia dikasih tahu di soal ya, jadi nggak perlu dihafal. Kemudian kalor jenis air, karena ada kalor jenis maka C. Karena dia air berarti C air. Yaitu 4.200. Joule kilogram derajat Celcius. Kemudian maka kalor, nah pertanyaannya adalah maka kalor yang dibutuhkan dalam proses dari PQR adalah, kita lihat P itu di sini, R itu adalah di sini, S itu adalah di sini. Berarti ada di sini, di sini, di sini. Berarti Q-nya ini adalah, Q totalnya adalah QP ditambah QR ditambah QS. Kenapa QP, QR, QS? Karena PQR. Kalau di soal itu cuma ditanya P sampai Q doang, berarti cuma QP ditambah QR doang. QS-nya nggak perlu. Paham ya? Nah, karena ini PQR berarti semuanya harus PQR. Oh ya, maaf. Salah kakak. PQR ya, berarti PQR. Berarti cuma segini doang ya. Berarti S-nya nggak perlu. Paham? Paham nggak? Paham ya? Berarti S-nya nggak perlu, karena dia cuma P, QR, berarti cuma segini doang. Berarti Q totalnya jangan pakai ini, salah. Q totalnya adalah QP ditambah QR aja. Nah, sekarang kita lihat nih QP. QP itu naik. Naik berarti, karena dia naik berarti ada perubahan suhu. Kalau ada perubahan suhu berarti MC delta T. Ya, karena ada perubahan suhu. Nah, C-nya pakai apa? Karena dia minus 5 udah pasti S, berarti pakai CS. Ya enggak? Nah, M-nya berapa? Kita udah tahu, 1 kilo. 1. CS-nya 2100. Nah, delta T-nya, karena suhu ini min 5 adalah T1, ini 0 adalah T2, berarti 0 dikurang min 5. Berarti 2100 dikali 0 plus 5. Dikali 5. Berarti berapa? 10.500 Joule. Oke, paham ya QP ya? Oke, paham. Nah, QR itu dia karena tidak ada perubahan suhu. Artinya perubahan dari es ke air, maka dia nggak ada delta T. Berarti QR itu rumusnya cuman karena dia pengen jadi air, berarti kalor lebur air. ml berarti ya. 1 masanya 1, tetap pakai yang 1, nggak berubah ya kalau di sini masanya. Leburnya adalah 336.000. 336.000. Berarti 1 kali 336.000.
ribu. 1 kali 336 ribu, ya sama, 336 ribu. Nggak berubah. Nah, karena cuma sampai situ aja yang ditanya teman-teman, jadi itu aja yang kita cari. Nah, sisanya tinggal kita tambahin. Q total sama dengan QP ditambah QR sama dengan 10.500 ditambah 336.000. Berarti sama dengan, kita tambahin ya, 336.000 ditambah 10.500. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 5, 6. 3 tambah 4, 1. 3 tambah 0, 0. 3, maaf. 346.500 joule. Jawabannya adalah 346.500 joule. Jadi jawabannya yang mana? Yang D. Kayak gitu. Teman-teman. Paham? Mau nanya. Iya, boleh. Itu kan tadi katanya dari PQR. Ya. Kan? Ya. Key-nya yang mana? Key-nya ini. Sebentar ya, kakak hapus dulu. Sebentar. Ini ada kehalangan ya. Ini erase dulu. Bentar. Nah. Kelihatan? Ini key-nya kelihatan? Iya. Jadi jadi ya, PQR berarti P ke Q, berarti P ke Q kan yang ini kan? Terus Q ke R yang ini. Kayak gitu. Paham? Ini yang mana? Yang ini kalau sebentar. Back dulu. Nih, kalau kan PQR ya. Berarti P ke Q kan? Berarti P ke Q berarti yang ini garisnya. Oke. Terus Q ke R berarti ini kan R ya. Ini kan Q, ini R, berarti yang ini garisnya. Paham? Ya itu. Jadi ya, yang itu. Jadi kita cari yang ini. Jadi sebenarnya nulisnya adalah Q PQ ya. Q PQ ya harusnya ya. Q PQ ditambah Q QR. Kayak gitu. Paham? Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Jadi Q PQ sama Q QR ya. Kita nulisnya bukan Q P doang, tapi harusnya Q PQ karena dari P ke Q. Kalau yang itu Q QR gitu. Jadi Q PQ ditambah Q QR. Tapi kalau di soal itu PQRS ya kan berarti apa? Kita juga harus cari R ke S, betul nggak? Berarti juga kita harus cari apa? QRS. RS itu berarti dia sudah jadi air dan dia ada kenaikan grafik. Berarti apa kalau ada kenaikan grafik? Berarti harus ada delta T. Ya nggak? Berarti kalau kita tulis berarti QRS itu adalah M. C-nya C apa? Bukan CS ya, karena dia sudah air. Delta T, ada delta di kanan kenaikan. M-nya 1, cairnya tadi kan di soal dikasih tahu ya. 4.200 di soal udah dikasih tahu. 4.200 dikali delta T. Delta T-nya berarti T2-nya adalah 10, T1-nya 0 ya. Kenapa bukan T1-nya min 5? Karena ini startnya dari 0. Kan grafik garisnya kan dari R ke S kan. Jadi startnya dari 0. Jadi T2-nya adalah 10. Ya, T2-nya adalah 10. T1-nya ada 0. Berarti 4.200 dikali 10. Berarti 42.000 joule. Nah, kalau begitu nanti kita tambahin lagi di sini. Jadi 42.000 juga ditambahin. Terus hasilnya adalah sekian. Paham? Ya. Oke ya, paham ya Revi ya, insya Allah. Yang lain paham ya, Nadia, Maulida, insya Allah. Paham. Oke, itu ya teman-teman ya, itu cara mencari grafiknya. Silakan kalau mau di screenshot, tapi tenang aja nanti kakak akan kirim video ini, karena video ini direkam ya menggunakan VLC dan video. Itu video. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Dadah.